Allahi wa barakatuh. Mas Parendi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. مولاي
كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الله وشيخنا ومرب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافنا وشيخنا ومرب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافنا وشيخنا ومرب أرواحنا هدي يوم الدين بهدي الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب السيد بن محمد معشر عبد الله بن عبد الرحمن ما فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بدنا ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم
irtifa'u ya Bu ya. Benar gak Bu? Wal irtifa'u mu'tabarun fil jami'. Itu bukan bacaannya Bu? Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal irtifa'u mu'tabarun fil jami'i kama fil manhaji wa fil thalathati al-awwali kama fil tuhfati wa zahiru hadal matni wa zahiri hadal matni wal qurbu bi thalathati adru'in fil jami'i lakin al-ibratu fil khatti wal musalla bi a'lahuma fa in ba'da a'lahuma akthara min thalathati adru'in lam yakfi walau shalla ala nahwi farwatin tuluha thulutha dira'in haruma al-mururu ala al-farwati faqat walau tala al-musalla awil khattu bi an kana bainahu wa baina a'lahu aktharu min thalathati adru'in lam yu'tabar wa yundabu lil musalli wa ghairihi mimman laysa fi salatin daf'ul marri bainahu wa baina sutratihi hina izin ay hina istitarihi bimu'tabarin mimma marra haithu lam yakhsha fawata khushu'ihi wa lam yaksur binahwi wuqufihi fi tariqin wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa ala man naf'alihi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal irtifa'u mu'tabarun fil jami'i. Tinggi itu sudah dijadikan sebagai hukum pada semua itu. Yang kemarin ya Bu ya, Ibu kalau sholat depan Ibu itu ada sakhis, bisa tongkat, bisa tiang ya Bu ya, atau tas Ibu. Berapa tingginya? Tingginya adalah 32 cm ya Bu ya. Kalau nggak ada, maka Ibu gelar sajadah ya Bu ya. Kalau itu semua tidak ada tiang di depan Ibu, tidak ada tongkat, tidak ada tas, maka Ibu gelar sajadah ya Bu ya. Kalau sajadah tidak ada, maka adalah Ibu garis dengan sebuah garis. Kalau sekarang sudah ada sajadah atau sudah ada karpet ya Bu ya, ada permadani, ada karpet. Di karpet itu ada nggak garisnya Bu? Ada garisnya. Itulah sebagai penghalang antara Ibu dengan orang yang ingin melewati Ibu di depan Ibu pada waktu Ibu sholat. Kenapa demikian? Keterangan kemarin ya Bu ya, tidak diperbolehkan seorang itu melewati orang yang sedang sholat di depannya.
Makanya agama menjaga agar itu orang tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada itu sahis atau sutrah ya Bu ya. Ibu kalau sholat di depan ibu ada tongkat atau ada tiang atau ada tas ya Bu ya, atau ada sajadah atau ada garis yang ibu garis. Sekarang udah gampang semua itu. Jadi ibu sholat karpetnya sudah ada garis. Bagaimana hukumnya bagi orang yang melewati depan garis tersebut tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jelas ya Bu ya? Tapi lebih bagusnya sekalipun pakai sajadah, sekalipun juga itu karpet sudah ada garisnya, jangan diapain Bu, jangan dilewatin ya Bu ya. Kenapa demikian? Orang tersebut sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adabnya kita menghormati orang yang sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Kama fil manhaji, sebagaimana tertulis di kitab Al-Manhaj. Wa fi thalathatil awwali kama fi tuhfati, dan tiga yang pertama sebagaimana di kitab Tuhfah. Ini kitab Tuhfah karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Wa zahiru hadzal matni, dan zahir matan kitab ini, wal qurbu bi thalathati adru'in fil jami'i, yang dekat adalah 3 hasta pada seluruhnya. Jadi jaraknya itu antara kaki ibu dengan sahis tersebut adalah jaraknya 1,5 meter yang kemarin ya Bu ya. Saya ulang kembali ya Bu ya. Jarak antara kaki ibu dengan sahis itu bisa karpet, bisa sajadah, bisa tongkat, itu jaraknya 1,5 meter. Ini Bu nih, yang kemarin Bu ya keterangannya Bu ya. Jadi dari sini Bu nih, ini dari kaki ibu ya Bu ya. Nah ibu taruh sahis nih Bu nih. Ini saya kasih contoh bekasnya Bu ya. Tuh gituin tuh. Nah ini dari kaki ibu sampai kemana Bu nih? Sahis atau sutrah ini, dompet atau tas yang dijadikan sebagai sutrah ini adalah jaraknya 1,5 meter. Jelas ya Bu ya. Ibu gelas sejadah Bu tuh. Nah dari kaki ibu sampai ke depan itu jaraknya berapa? 1,5 meter. Paham ya Bu ya? Lakinnil ibratu fil khatti wal musalla, tetapi yang diungkapkan hukum pada garis dan pada sajadah, bi'a'lahuma, dengan bagian paling atasnya. Fa in ba'uda a'lahuma aktsara min thalathati adru'in lam yakfi, jika jauh bagian paling atasnya lebih daripada 3 hasta. Ingetin ya Bu ya, 1 hasta itu kurang lebih sama dengan 48 cm sampai 50 cm ya Bu ya. 1 hasta itu sama dengan 48 cm sampai 50 cm. Ada sahabat Nabi, paman Nabi juga, Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau punya kaki panjangnya 1 hasta Bu. Kaki Sayyidina Abbas, paman Nabi, sahabat Nabi, itu beliau kakinya adalah dhira'un wahidun, 1 hasta, berarti 48 sampai 50 cm. Jadi jika jauh jarak yang paling atas bagian tersebut keduanya, garis atau sajadah, lebih dari 3 hasta, lebih dari 1,5 meter, lam yakfi, maka tidak cukup. Walau shalla ala nahwi farwatin, kalau seandainya ada orang yang sholat di atas seumpama baju yang terbuat dari kulit unta ya Bu ya. Ada orang bikin baju terbuat dari kulit apa Bu? Kulit unta, dibuat sebagai sajadah sama dia. Nah ini bagaimana kasus seperti ini pada hukum agama?
tuluha thulutha dira'in, yang panjangnya adalah 2/3 hasta, panjangnya hanya mencapai 32 cm saja. Harumal mururu alal farwati faqat, haram melewati baju yang terbuat dari kulit unta saja itu. Jadi nggak boleh Bu ya. Kalau seandainya memang ada orang yang membuat baju dari kulit unta kemudian digelar sebagai sajadah, maka nggak boleh kita untuk melewati di atas kulit unta tadi ya Bu ya. Jadi harus lebih dari kulit unta tadi ya Bu ya. Jadi jangan pas kita injak bagian apanya Bu? Bagian baju yang terbuat dari kulit unta. Kenapa demikian? Itu masih adalah bagian dari orang tersebut yang haram kita untuk lewatinya. Ibu kalau haji umrah jangan suka lewatin orang ya Bu ya. Kan kalau kita yang udah pernah haji umrah tahu ya Bu ya. Itu suka ada orang yang apa Bu? Ngelewatin orang di depannya. Ibu jangan begitu Bu tuh. Pas Ibu tahu, Ibu langsung diam. Jangan Ibu terusin. Jangan Ibu ikutin orang-orang yang memang dia nggak ngerti ya Bu ya. Kadang-kadang kan suka begitu ya Bu ya. Ada orang yang ngelewatin orang lagi apa Bu? Lagi sholat tuh. Kadang-kadang kepalanya diinjak kadang-kadang ya Bu ya. Kadang-kadang tangannya diinjak. Nah itu nggak boleh ya Bu ya. Kita udah ngerti. Kalau orang lagi sholat maka tidak diperbolehkan kita untuk melewati di depan itu orang yang sedang sholat. Jelas ya Bu ya. Walau talal musalla awil khattu bi an kana bainahu wa baina a'lahu aktsaru min thalathati adru'in lam yu'tabar. Kalau seandainya sajadahnya panjang atau garisnya panjang, bagaimana ukurannya? Ukurannya lebih dari 1,5 meter. Ada orang bawa sajadah, ibu bawa sajadah, atau ibu bawa tadi adalah garis. Jadi ibu bikin garis atau ibu pakai sajadah yang itu panjangnya lebih dari 1,5 meter. Nah ini bagaimana hukumnya? Lam yu'tabar, maka tidak dianggap sebagai hukum. Jadi tidak dihukumkan di situ karena pada hukum agama jaraknya hanya 1,5 meter. Jelas ya Bu ya? Wa yundabu lil musalli wa ghairihi mimman laisa la fi salatin, disunnahkan bagi orang yang sholat, ibu lagi sholat atau ada teman ibu yang sedang tidak sholat ya Bu ya. Kemudian ada orang yang pengen melewatin ibu sedang sementara ibu lagi apa Bu? Lagi sholat. Atau teman ibu ngeliat ibu lagi sholat sementara ada orang yang pengen lewat di depan ibu yang sedang sholat. Ini bagaimana hukumnya? Sunnah. Apa yang sunnah? Daf'ul marri bainahu wa baina sutratihi hina izin ay hina istidarihi bimu'tabarin mimma marra. Disunnahkan untuk menghalangi orang yang lewat tadi di antaranya dan di antara sutrah tadi bisa tongkat, bisa tiang, bisa tas ya Bu ya, bisa sajadah. Maka sunnah ibu halangi itu orang biar jangan melewati ibu yang sedang apa Bu? Yang sedang sholat. Contoh begini Bu nih, ibu lagi sholat. Tahu-tahu depan ibu ada apa Bu? Orang lewat, ibu gituin tuh, ya Bu ya, gituin atau ibu gituin. Ini sebagai tanda bahwa ibu lagi apa Bu? Lagi sholat. Sekali, ini orang lewat lagi, ibu boleh gituin, tuh begitu Bu ya. Tapi jangan berkali-kali, batal ya Bu ya. Sekali doang Bu gituin tuh gituin. Tujuannya apa? Ibu ngasih tahu, ibu sedang apa Bu tuh? Sedang sholat. Jelas ya Bu ya. Ada yang lewat, ibu lagi sholat gituin, halangin. Apa tujuannya? Tujuannya biar itu orang tahu ibu sedang sholat. Atau teman ibu sedang tidak sholat. Ibu lagi sholat, sebelah ibu ada teman yang sedang tidak apa Bu? Sholat. Nah dia yang menghalangi orang yang tadi pengen ngelewatin ibu. Dia yang diri itu halangin seperti itu. Kenapa demikian? Sebagai tanda bahwa itu orang gak boleh ngelewatin orang yang sedang apa Bu? Yang sedang sholat. Jelas ya Bu ya? Jadi saking menjaga begitu ya Bu ya. Saking menjaga seperti itu pada hukum agama bagi orang yang sedang ibadah kepada Allah, yang
sedang menyembah Allah sangat-sangat dimuliakan pada hukum agama. Haitsu lam yakhsha fawata khusyuhihi, sekira-kira dia tidak khawatir hilang kekhusyuannya. Kalau ibu khawatir hilang kekhusyuan ibu, nggak usah ya Bu ya. Ini bila ibu kerjakan tadi, ibu halangi orang yang tadi pengen melewati ibu sementara ibu sedang sholat. Ini masalah, ini kasus bila ibu tidak khawatir hilang khusyuk ibu ya Bu ya. Kalau ibu halangi dengan tangan ibu, ternyata khusyuk ibu jadi apa Bu? Jadi hilang, maka tidak disunnahkan untuk menghalangi orang tersebut. Walam yaksur binahwi wuqufihi fi tariqin, dan ia tidak lalai, walam yuqassir, ia tidak lalai seumpama berdirinya di jalanan. Kalau di jalanan tidak sunnah ya Bu ya. Ada orang sholat di mana Bu? Di jalanan ya Bu ya, bukan dalam masjid, bukan dalam musholla, bukan dalam tempat-tempat yang baik ya Bu ya. Sholatnya emang di mana Bu? Di jalanan ya Bu ya. Emang sengaja, emang demen di mana Bu sholatnya Bu? Di jalanan ya Bu ya. Kan orang sekarang demen begitu ya Bu ya. Masjid musholla masih penuh, atau siang sering Jumat ya Bu ya. Masjid masih penuh, masih kosong dalamnya Bu ya. Ini orang sudah nunggu di mana Bu? Di luar, nggak mau masuk, sengaja ngajak ya Bu ya. Sholat di luar, di jalanan. Ada orang yang melewati di depannya, tidak disunnahkan untuk menghalangi orang tadi. Kenapa demikian? Ini orang sengaja ngajak, sholatnya memang pengen di mana Bu? Pengen di jalanan. Jelas ya Bu ya. Jadi yang sunnah bila tadi pertama tidak hilang khusyuk ibu, yang kedua ibu tidak sholat di mana Bu? Di jalanan. Wa yahrumul mururu bainahu wa baina sutratihil mu'tabarati hina izin ay hina idistatara bisutratin mu'tabaratin. Haram melewati orang yang sedang sholat dan di antara sutrohnya, nggak boleh ya Bu ya. Nih ibu udah pakai ini Bu nih. Ini ibu udah pakai sutroh nih begini nih. Tuh taruh sini. Nah ini orang boleh melewati ibu dengan catatan harus lewat mana Bu? Lewat depan sini ya Bu ya. Nggak boleh di mana Bu? Nggak boleh dalam sini, nggak boleh, hukumnya haram. Ini ibu nandain, ada sutroh, ada sahis, bahwasanya ibu sedang sholat. Orang pengen lewat juga boleh, tapi di depannya Bu ya, di sini Bu ya. Tuh, di sini nggak dosa. Kalau disengaja ngajak lewat di sininya antara ibu dengan sutroh tadi, maka hukum melewatinya menjadi apa Bu? Menjadi haram. Dosa nggak Bu? Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya Bu ya. Sampai kayak begitu agamanya Bu ya. Sampai begitu luar biasa menghormati, memuliakan orang yang sedang sholat, yang sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haram hukumnya melewati antara orang yang sedang sholat dengan sutroh atau syahis. Sutroh syahis bisa tongkat, bisa tiang, bisa tas, bisa sajadah, bisa garis. Haram hukumnya, tidak diperbolehkan melewatinya dengan syarat idzastatara bisutratin mu'tabaratin. Jika itu orang membuat sutroh dengan sutroh yang dijadikan sebagai hukum pada agama. Wa illam yajidil maru sabilan illa li daruratin ka khawfi mahdhurin alaihi aw ala ghairihi bal i'tamada al-Asnawi ma naqalahu al-imam anil a'immati anna lahu al-murura haitsu la tariqa ghairu ma bainal musarri wa sutratihi. Nah sekarang ini orang pengen lewatin jalan, emang tidak ada jalan lain ya Bu ya. Ini orang pengen lewatin jalan, memang tidak ada apa Bu? Jalan lain lagi, harus lewat situ saja. Nah ini bagaimana hukumnya? Seperti apa? Seperti khaufi mahdhurin, seperti dia takut ada bahaya kalau pakai lewat jalan yang lain.
atau dia takut dengan orang lain selain dia. Bahkan telah menukil Al-Imam Al-Asnawi rahimahullah mengatakan pendapat yang kuat dari pendapat Al-Imam Al-Haramain bahwasanya bagi orang tersebut diperbolehkan melewati orang yang sedang sholat tersebut dengan catatan tidak lagi ada jalan antara orang yang sholat tadi dengan sutrahnya. Jelas ya Bu ya? Jadi selama masih ada jalan lain melewati orang yang sedang sholat antara dia dengan sutrahnya, hukumnya tadi apa Bu? Haram, nggak boleh ya Bu ya. Kecuali ini tidak lagi ada jalan lain, atau dia khawatir terhadap sesuatu, atau dia takut terhadap orang lain. Kalau lewat jalan lain nanti misalnya dibunuh misalnya Bu ya, maka dia pada hukum agama diperbolehkan melewati depan orang yang sedang sholat. Jelas ya Bu ya? Jadi artinya bagaimana? Selama masih ada jalan lain, maka hukum melewati orang yang sedang sholat antaranya dan antara sutrahnya apa hukum tadi Bu? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Jelas ya Bu ya? Jadi Bu, sekali lagi saya tekankan, saya kasih masukan dari para ulama bahwasanya lebih bagusnya kalau ada orang yang gelar sajadah, mendingan Ibu jangan apa Bu? Jangan lewatin depannya. Adabnya demikian ya Bu ya. Ibu udah tahu ilmunya Bu nih. Nggak apa-apa. Lewat depan orang yang sedang apa? Sholat pakai apa tadi Ibu tuh? Pakai sajadah, sampai pakai sajadah atau pakai tas. Ibu udah tahu. Lebih bagusnya jangan melewatinya ya Bu ya. Kenapa demikian? Adab kita terhadap orang yang sedang sholat, orang ini sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan lain besoknya bacaannya insyaallah amma sunnul istitari bi tartibihi sadiqi falil intibai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.